Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas dasar instrumen yang berjudul analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih yang beredar di bola ambang kodok menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, Yuliana Lestari. Dan saya Rita Novitasari. Dan saya Laila Fitri Nurjana. Saya Intan Kumalesa. Dan saya Divandul Pramesti. Selanjutnya kita akan langsung memulai ke tahap pembahasan. Latar belakang. Kosmetik sejak dahulu dikenal sebagai penunjang penampilan agar tampil lebih menarik. Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pemakaiannya. Misalnya harus sesuai dengan jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya. Sehingga tidak menimbulkan efek samping di masa mendatang. Sebelum menggunakan kosmetik, sangatlah penting untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan kosmetik, manfaat dan pemakaian yang benar. Maka dari itu, perlu penjelasan lebih terperinci mengenai kosmetik. Ini akan dijelaskan oleh saya. Pengertian kosmetik. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang digunakan pada bagian luar badan, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan daerah organ kelamin bagian luar. Gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kosmetik semakin praktik dan mudah digunakan. Masyarakat menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya ditempelkan di bagian kulit luar saja. Pendapat ini tentu saja salah karena ternyata kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Merkuri termasuk logam berat, berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri pada krim juga dapat menimbulkan banyak hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dalam dosis tinggi dapat menyebabkan otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan dalam jangka pendek dalam kondisi tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare rendah, kerusakan paru-paru, serta merupakan zat kariksonin atau dapat menyebabkan kanker pada manusia. Metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni untuk menganalisis kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di belaang mengunduh dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Pada sampel yang digunakan yaitu krim pemutih wajah merek A, B, C, D, dan E yang beredar di bolangan mengunduh. Untuk alat dan bahan, alat-alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, botol polipropilen, cawan porselen, corong gelas, gelas kimia, labu takar, pipet tetes, penangas listrik, penyangga dan statip, pipet volumetrik, sendok plastik, seperangkat alat spektrofotometer serapan atom, timbangan analitik, dan wadah polistiren. Bahan-bahan yang digunakan yaitu Aquades, SnCl2, HCl, HNO3, kadu... Ya Allah, maaf. Dip, gak bisa dipotong, Dip. Lanjut saja. Lanjut. Bahan-bahan yang digunakan yaitu Aquades, SnCl2, HNO3, H2SO4, Ki, NaOH, 5 sampel krim pemutih, dan larutan standar merkuri. Metode kerja, pembuatan larutan uji. 1 ditimbang dengan teliti sampai sebanyak 2 gram. Dimasukkan ke dalam cawan porselen, ditambahkan 5 ml HNO3, dipanaskan dan disaring. Analisis kualitatif. Larutan uji sebanyak 1 ml ditambahkan 1-2 tetes larutan Ki 0,5 N, HCl dan NaOH 2 N.
Hasil menunjukkan positif Hg jika terbentuk endapan merah orange, endapan putih, dan endapan kuning. Analisis kuantitatif. 1. Pembuatan larutan uji. Sampel sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan HNO3 5 mili, lalu dipanaskan dan disaring. Dimasukkan ke dalam labu takar 100 mili, kemudian cukupkan dengan aquada sampai pada tanda batas. 2. Pembuatan larutan induk atau baku merkuri. Dibuat larutan standar 5 ppb, 10 ppb, 20 ppb, dan 25 ppb dari sediaan larutan stok primer 1000 pbj. Pertama, larutan stok 1000 bpj terlebih dahulu dijadikan 100 bpj dengan cara dipipet 10 mili. Dilarutkan stok primer 1000 bpj dan diencerkan dengan larutan HNO3 H2SO4 dengan perbandingan 1:1, 20% atau sampai 100 mili, sehingga konsentrasi menjadi 100 bpj. Kemudian dipipet 1 mili dari 100 bpj dan encerkan dengan larutan HNO3 H2SO4 dengan perbandingan 1:1, 20% atau sampai 100 mili, sehingga konsentrasi menjadi 1 bpj yang setara dengan 100 bpm. Tiga, pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi diperoleh dengan mengukur arus puncak dari larutan standar merkuri pada berbagai konsentrasi yaitu 5 ppb, 10 ppb, 20 ppb, dan 25 ppb. 4. Analisis kadar merkuri. Sampel A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 yang telah direduksi menggunakan SNCl2, kemudian dianalisis kadar merkuri satu per satu menggunakan metode SSA, akan terbaca konsentrasi dan absorban masing-masing sampel. C. Pembahasan. Tabel 1, jadi itu adalah hasil uji kualitatif. Telah dilakukan penelitian analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih yang beredar di belaang Momodo dengan dua tahap pengujian, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Sebelum sampel diuji secara kualitatif dan kuantitatif, terlebih dahulu dilakukan pengolahan sampel dengan cara digesti basah. Metode digesti dipilih untuk penyiapan sampel karena didasarkan pada sifat merkuri yang mudah menguap. Ini menurut pendapat Connor tahun 1982. Pada metode ini digunakan larutan asam nitrat pekat karena asam nitrat pekat merupakan asam yang paling efektif dan paling sering digunakan dalam reaksi. Reaksi yang terjadi di antara logam merkuri dan asam nitrat pekat adalah Hg plus 2NO3 tambah 4H tambah Hg2 plus tambah 2NO2 tambah 2H2O. Kualitatif. Pada uji kualitatif, ada 3 reagen yang digunakan, yaitu dengan menambahkan larutan Kl 0,5N, NaOH2N, dan HCl 6M. Cara pengujiannya, yang pertama yaitu masing-masing sampel dibuat larutan uji, kemudian larutan uji tersebut ditambahkan 1-5 tetes larutan Kl 0,5N, hasil menunjukkan positif Hg. Apabila terbentuk endapan merah merkurium 2 klorida, reaksi yang terjadi Hg2 plus 2L menjadi HgL2. Pengujian yang kedua yaitu larutan uji ditambah 1-5 tetes larutan NaOH2N. Terbentuk endapan kuning. Hal ini menandakan bahwa larutan uji positif mengandung merkuri karena natrium hidroksida encer P apabila ditambahkan secara perlahan akan menghasilkan endapan kuning merkurium 2 oksida. Reaksi yang terjadi
adalah Hg2 plus 2OH menjadi HgO plus H2O. Pada uji kuantitatif, ketiga sampel yang positif mengandung merkuri pada uji kualitatif dilanjutkan dengan uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Dasar pemilihan metode itu disebabkan karena sifat logam merkuri yang mudah menguap, sehingga analisis dalam mesin SSA dilakukan dengan sistem tanpa nyala, dan juga dipilih metode ini karena menggunakan metode sederhana dan memerlukan waktu analisa cukup singkat, serta sangat sensitif untuk konsentrasi sangat kecil. Dilakukan pengukuran larutan baku merkuri. Fungsi dari larutan baku yaitu digunakan sebagai larutan pembanding merkuri yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan baku merkuri dibuat dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Kemudian didapatkan hasil pengukuran larutan baku dan dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi larutan baku dengan serapan, sehingga didapat persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,05412x plus 0,2949 dengan nilai koefisien korelasinya R yaitu 0,9980. Koefisien korelasi ini menunjukkan hasil yang linier karena memenuhi kriteria penerimaan yaitu 0,99 sama dengan R kurang dari 1. Sehingga penggunaan tersebut dapat digunakan untuk analisis merkuri dengan hasil yang baik. Kemudian, sampel dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan 3 kali pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, membuktikan bahwa krim yang beredar di Bolaang Mongondo mengandung merkuri dengan kadar melebihi batas persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Adanya merkuri dalam krim pemutih yang digunakan setiap hari dan berulang kali akan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan. Pemakaian merkuri pada krim juga dapat menimbulkan banyak hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Kesimpulan. 1. Hasil uji kuantitatif menunjukkan dari kelima krim pemutih yang diuji, 3 krim pemutih yang positif mengandung merkuri. 2. Hasil analisis kuantitatif yang uji menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA diperoleh pada rata-rata sampel A sama dengan 0,1625 mg Kg. B 0,2013 mg Kg dan C 0,1283 mg Kg. Sedangkan dalam satu pot krim pemutih mengandung A 4,875 ppm, B sama dengan 6,039 ppm, dan C sama dengan 0,132 ppm. Jadi sekian presentasi dari kelas kami. Jika ada salah kata dan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.